Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang aku, kamu, dan kekasihmu itu. Ada lebih dari 2 orang di dalam hubungan ini. Ada aku, ada kamu, dan ada kekasihmu. Berarti sebuah hubungan yang segitiga ya. Semoga nggak jadi segi 4. Sebuah hubungan segitiga kita akan bacakan. Akan seperti apa hubungan ini dan bagaimana cerita dari masing-masing yang ada di hubungan ini. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai baca bersama-sama. Pembacaan kita adalah tentang aku, kamu, dan kekasihmu itu. Sekarang fokus ke diri ya, fokus ke diri. Bayangkan si dia, kekasihmu ya. Bayangkan si dia, kemudian bayangkan kekasihnya kekasihmu. Jika nggak tahu wajahnya seperti apa, cukup rasakan saja kehadiran dia ya. Kita akan baca sama-sama. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1 untuk kamu, 1 untuk si dia, dan 1 untuk kekasihnya. Kita punya 3 buah kartu ya. Kita akan tambahkan lagi 1 kartu untuk kamu, 1 kartu untuk si dia, 1 kartu lagi untuk kekasihnya. Kita akan tambahkan, kita ambil dari sisi kanan ya. 1 untuk aku, untuk si dia, pasangan kita, dan untuk kekasihnya. Kita punya 3 buah kartu untuk masing-masing. Kita akan mulai baca sama-sama. Kita mulai dari sisi kita. 1 buah kartu pertama. Cerita tentang 5 cup, kekecewaan, Mars yang berada di Scorpio. Kekecewaan karena sebuah rahasia yang terungkap yang berkaitan sama hal-hal nggak nyaman. Kekecewaan yang ya biarpun orang bilang sudah lupakan saja, nggak semudah itu. Rasanya sakit. Saat meyakini seseorang, saat melakukan sesuatu yang terbaik, saat membangun sesuatu namun yang terjadi ternyata sangat jauh dari yang kita harapkan. Rasanya sakit. Dari sisi kita, cerita tentang kekecewaan 5 cup. Cerita tentang Mars yang berada di Scorpio, bukan cerita menyenangkan. Suatu cerita kecewa, ujian berat dalam hal-hal yang berkaitan tentang hubungan. Karena kartu-kartu berangka 5 saat kita kaitkan dengan Kabbalah semua dinaungi oleh planet Mars. Mars datang membawa sisi agresif, membawa ujian, membawa tekanan, membawa sesuatu yang gak nyaman. Mars di Scorpio, ketertekanan tentang hal-hal yang sifatnya gak nyaman, rahasia yang terbongkar, hal seperti itu ya. Tentang kecewa dari sisi kita. Kita lihat dari sisi dia, apakah dia mengalami kekecewaan yang sama atau rasa bersalah atau mungkin rasa lainnya. Judgment. Cerita tentang karma ya. Apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Sebenarnya sisi hati dia yang terdalam, diri dia yang terdalam udah tahu nggak baik tindakan ini. Sisi dia yang terdalam udah tahu bahwa ini adalah hal yang membawa hal yang negatif dalam kehidupan dia. Sudah bersama kita, pilih punya yang lain. Atau memilih kita tetap punya yang lain. Cerita seperti ini. Dia tahu ini bukan cerita baik, tapi dia tetap aja jalani. Kita akan lihat dari sisi kekasihnya. Ada cerita 4 cup. Bisa jadi hanya sebuah cerita pelarian sesaat ya. Kejenuhan, kebosanan. Cerita 4 cup. Moon yang berada di Cancer. Bukan tidak mungkin bahwa kekasihnya pun sudah punya hubungan lain. Jadi bisa aja ini cintanya nggak segitiga tapi segi 4. Karena ada kejenuhan di sana, ada kebosanan di sana, ada kehadiran si dia yang menghibur. Nah ini hubungannya jadi.
4 cup ini kondisi jenuh, bosan dalam sebuah hubungan. Bisa saja karena sudah punya hubungan lain, bosan sama hubungannya, ketemu orang baru, atau ingin mencari suasana cinta baru, ya cari yang udah ada pasangan. Cerita seperti ini bisa aja terjadi ya. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Dari sisi kita, ada cerita Queen of Wands. Kalau kita lihat dari cerita-cerita Queen ya, Queen of Wands adalah Queen yang sebenarnya hatinya nggak terima. Di beberapa deck tarot digambarkan Queen of Wands ini seorang ratu yang menangis. Kenapa menangis? Karena dia tahu, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa, tapi dia nggak bisa merubah apa-apa ya kondisi seperti ini. Ya memang kita nggak bisa rubah orang lain, yang bisa kita rubah hanya diri kita sendiri. Queen of Wands, cerita kesedihan karena nggak bisa melakukan apa-apa dan nggak bisa berbuat banyak sama kondisi. Dari sisi kita. Dari sisi dia kita akan lihat. Ada cerita 3 pentacle tentang pembuktian. Mars yang berada di Capricorn. Bukan cerita bagus. Mungkin saja kalau nggak benar-benar terbongkar ya, dia akan selalu berusaha untuk mengelak. Dia akan berusaha untuk menunjukkan bahwa ini nggak ada. Tapi saat sudah terbongkar, dia punya kekasih, dia punya yang lain, dia akan mencoba membuktikan lagi bahwa bukan dia yang salah. Bahwa keadaanlah yang salah, bahwa kita yang salah, bahwa dia digoda ya. Tapi dia berusaha membuktikan bahwa kesalahan bukan di dia, bahwa hubungannya memang udah nggak baik-baik aja sama kita. Dan dia perlu untuk menenangkan diri. Dia perlu seseorang yang bisa memahamin dia, sebuah cerita pembenaran. Kartu 3 pentacle, Mars berada di Capricorn, tentang cerita pembuktian, cerita pembenaran diri ya. Kita akan lihat dari sisi kekasihnya. Ada cerita magician kembali lagi. Jika tadi kita bisa bilang hubungan karena kejenuhan, di sini terjadi hubungan sesaat. Merkuri, planet yang bergerak paling cepat, perputarannya cepat. Suatu hubungan yang sekejap terasa tiba-tiba dekat, tapi nggak lama bisa hilang gitu aja. Suatu hal yang sifatnya bukan selamanya, alias seringkali jadi hubungan-hubungan singkat ya, atau kesenangan sesaat. Cerita ini ada ya. Kita akan lihat dari sisi kita. Ada cerita justice. Cerita justice cerita tentang perasaan adil, cerita tentang keadilan dari kita. Ya kita menginginkan sebuah suatu atau kondisi yang adil. Diperlakukan tidak adil itu nggak enak. Dan dari sisi kita banyak suara-suara yang sudah sangat kuat dalam hati kita mengatakan ya sudah waktunya kamu diperlakuin adil. Kalau dia mendoakan kamu bukan dibalas mendoakan dia, bukan. Tapi keadilan di sini adalah adillah sama hatimu. Kamu menjalani sebuah hubungan bukan untuk disakiti, tapi saling mengerti dan saling memberi. Kalau hanya disakiti buat apa? Nah ini suara keadilan udah muncul. Kejernihan kita sudah keluar ya. Jadi akhirnya sudah bisa mulai berpikir jernih. Dari sisi kita lakukan yang terbaik, belajar adil sama hati kamu. Ingat, hati kamu, perasaan kamu cuma punya kamu. Kalau nggak kamu yang sayang sama perasaan kamu, siapa lagi? Saat perasaan kamu udah bilang aku capek, aku lelah, jangan kamu paksa untuk kuat, tapi sayangi dia. Katakan cukup sama kondisi-kondisi nggak nyaman seperti ini ya. Dari sisi kita. Dari sisi dia kita akan lihat. Ada cerita Six of Cup. Cerita tentang bisa berbagi perasaan, bisa terbuka ya. Ya mungkin dia nyamannya di sana, bisa berbuka dan bisa berbagi perasaan ya. Tapi yang pasti dari sisi dia di kondisi saat kita mulai menghargai diri kita, mulai menghargai perasaan kita, si dia malah akan lebih mendekat ke kita. Tapi kita lihat dari sisi kekasihnya ya. Karena saat kita tegas, dia malah takut kehilangan kita. Atau kalau enggak, saat dia tegas ya akhirnya dia mungkin memilih mundur. Tapi yang pasti akhirnya dia bisa bertindak jernih. Dan di sini nggak ada cerita bahwa dia merasa bersalah sama cerita sebelumnya. Kita lihat lebih jauh lagi. Dari sisi kekasihnya, ada cerita Queen of Swords. Nggak terlalu berpikir yang lalu. Kekasihnya juga bukan orang yang mengalami kondisi-kondisi indah dalam hubungan-hubungan sebelumnya. Kartu Queen of Swords adalah sosok seorang ratu yang sudah lelah terluka karena berulang kali terluka. Jadi sebenarnya kartu Queen of Swords adalah ratu yang nggak terlalu mau mikirin perasaan. Yang penting logikanya masuk. Dia merasa saat ini cukup bahagia, dia nggak mau berpikir terlalu jauh. Dia nggak mau berpikir terlalu banyak tentang perasaan. Yang penting kehadirannya pasangannya ada, bisa buat dia seneng. Saat ini ya sudah cukup. Dalam artian kalau nanti ke depan ternyata dia milih balik sama kita ya nggak masalah, dia akan pilih jalan sama yang lain lagi.
Dia nggak terlalu baper alias nggak terlalu kebawa perasaan. Dia berpikir lebih logis daripada pasangan kita. Karena di sini sudah mulai jelas dan tegas, tidak ada ketegasan di sini yang masih sibuk dengan perasaan ya. Oke, sampai di sini pembacaan kita tentang aku, kamu, dan kekasihmu itu. Semoga pembacaan ini bisa memberikan pandangan atau masukan yang mungkin saja para sahabat berada di kondisi seperti ini. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku, subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih.